Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan gembira. Pada kesempatan kali ini Pak Pai akan mengajak anak-anak semua untuk belajar PAI dan budi pekerti, yaitu tentang indahnya saling menghormati ya. Jadi kalau kita saling menghormati itu pasti akan terasa indah. Oke. Tema yang akan kita ambil yaitu membaca Quran surat Al-Kafirun. Kenapa harus Al-Kafirun? Nah, karena Al-Kafirun itulah petunjuk yang pas untuk kita bisa saling menghormati ya. Menghormati kepada sesama umat. Itu petunjuknya di surat Al-Kafirun. Setelah pembelajaran ini, maka anak-anak diharapkan mampu membaca, menulis, dan memahami Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Itu anak-anak harus sering membaca, menulis, dan memahami maksudnya itu apa. Dan nanti setelah mampu membaca, menulis, dan memahami, maka siswa diharapkan ya, anak-anak maksudnya anak-anak diharapkan mampu bersikap toleran, empati, waspada, dan hidup rukun berdampingan ya. Sebagai hasil dari pembelajaran ini ya, nanti anak-anak harus mampu bersikap seperti itu ya, toleran ya. Toleran itu maksudnya tidak mengganggu kepentingan orang lain ya, memberi kesempatan kepada teman sesama umat. Empati itu maksudnya punya perasaan yang bagus, tidak suka bicara yang menyakiti dan sebagainya, itu empati ya. Kemudian waspada itu maksudnya kita menghormati mereka, tapi kita juga jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Kalau mereka, mohon maaf, yang agamanya beda, kita menghormati mereka, tapi kita jangan terpengaruh oleh tata cara dan budaya mereka yang tidak sesuai dengan akidah kita, seperti itu ya. Jadi waspada itu maksudnya seperti itu. Dan hidup rukun berdampingan. Jadi rukun artinya kita tidak usah bertengkar, tidak usah berbaku hantam, atau tidak usah eyel-eyelan, tidak usah saling mencela. Kita harus selalu rukun berdampingan ya. Kita baca bersama-sama ya. Perhatikan isi suratnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bacanya harus benar ya. Kaidahnya harus benar. Yang mat yang mana? Masih ingat mat kan? Mat itu dibaca panjang ya. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu. Qol-qolan ya, sambil dengar. A'budu itu bacaan qol-qola. Qol-qolannya mana? Dal disukun itu dibaca qol-qola. Jadi
wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Silakan nanti dibaca berulang-ulang dan sambil diperhatikan makhraj dan tajwidnya ya. Besok di ujian pasti akan keluar ini. Artinya, katakanlah, ini maksudnya yang bilang katakanlah itu Rasul, yang bilang katakanlah itu mohon maaf Allah ya. Allah memberi isyarat kepada Rasul Muhammad ya. Katakanlah, itu perintah Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad. Muhammad suruh mengatakan, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu yang ayat 1 ya. Ayat kedua, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nomor 3, ayat yang ketiga, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus yang keempat, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Yang terakhir kelima, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Kalian sebelum mengerti alasan turunnya ayat ini apa, kalian pasti masih akan bingung ya. Tapi untuk bisa memahami maka kita harus tahu dulu apa penyebab turunnya ayat ini. Baik, ini ya. Penyebab turunnya ayat adalah dulu orang-orang kafir itu merasa putus asa. Jadi orang-orang kafir itu merasa putus asa dalam mencegah dan melarang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiap hari itu mereka selalu memusuhi Nabi, selalu memusuhi Rasul agar Rasul tidak berdakwah lagi. Nah, karena mereka musuh pun Rasul masih tetap bisa berdakwah, maka akhirnya orang-orang kafir itu putus asa hingga akhirnya orang-orang kafir itu mengajak berdamai dengan cara bergiliran dalam menyembah Tuhan. Nah, jadi orang kafir itu mengajak Rasul, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, bagaimana kalau kita berdamai saja? Dulu bilangnya begitu ya. Mereka mengajak Nabi agar sehari menyembah Tuhan Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hari berikutnya menyembah Tuhan mereka, yaitu berhala. Jadi orang kafir itu meminta Rasulullah, misalkan Senin Nabi menyembah Allah, kami ikut. Orang kafir bilang begitu. Tapi nanti Selasanya kita menyembah berhala, Nabi ikut. Jadi dulu ngajaknya begitu. Jadi gantian terus, begitu ya. Sehari menyembah Allah, sehari menyembah berhala, begitu seterusnya. Waktu itu Rasul tidak langsung menjawab, tapi Rasul menunggu isyarat atau perintah dari Allah. Maka turunlah ayat itu. Setelah kita tahu alasan ini, maka kita akan pasti tidak akan bingung ya. Coba. Jadi akhirnya Rasul menyampaikan, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya Rasul tidak mau menerima ajakan orang-orang kafir itu. Karena apa? Karena kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Jadi mereka tidak mau menyembah Allah, ya udah, Rasul juga tidak mau menyembah berhala, karena bagi Rasul dan bagi umat Islam hanya Allah yang punya hak untuk disembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi Rasul bilang bahwa Rasul tidak akan pernah mau menyembah berhala. Dan kamu juga tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kamu pun demikian. Dari dulu saya kasih tahu atau saya tunjukkan kepada kebenaran menyembah Allah, kalian pun tidak mau. Nah, sekarang untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Rasul dulu bilang begitu. Nah, jadi monggo silahkan, kalau mau nyembah berhala monggo silahkan. Saya sudah, kewajiban saya sudah saya sampaikan, kebenaran Allah sudah saya sampaikan. Kalau masih tidak mau menyembah Allah dan mau menyembah berhala, silahkan, kami tetap menghormati. Jadi Rasul bilang seperti itu, ya. Oke, sekarang setelah kita tahu dan baca bersama-sama tentang Al-Kafirun dan maksudnya apa, dan setelah kita memahami, maka Pak Boy akan memberi sedikit tugas, ya. Tugasnya yaitu menulis surat Al-Kafirun dari pertama sampai terakhir. Ditulisnya dengan cara dipisah-pisah seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nih, misalkan ini kasih kotak seperti ini. Kul artinya di bawahnya. Katakanlah. Terus di kotak yang berikutnya, mata buduna. Jadi setiap satu kata itu satu kotak dan satu terjemahan atau arti. Gitu ya. Tugasnya cukup jelas dan cukup mudah. Silahkan sambil dikerjakan, sambil dipahami, ya. Dan setelah dipahami, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Cukup sekian saya kira, ya. Kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.